Oke sob, yang di hadapan kita ini adalah sebuah kompor gas Rinnai yang kondisinya sudah hancur parah ya. Dan bisa dibilang ini adalah sebuah rongsokan. Nah, kenapa saya bilang rongsokan? Karena setelah saya preteli dan saya bongkar seperti ini, hampir tidak ada bagian atau komponen dari kompor ini yang bisa dibilang benar-benar selamat ya. Nah, kita lihat saja di bagian ini ya, penutup atau bodi kiri. Nah, ini parah kondisinya ya. Tidak ada lagi ada sikunya sobat. Nah, hal yang sama juga dialami bodi yang satu lagi ya, yang bodi sampingnya. Dimana kalau ini memang masih ada sikunya ya. Nah, namun di bagian sini sudah keropos. Nah, yang jelas kalau kedua bodi ini nggak akan sanggup menopang beban berat dari peralatan masak. Karena memang sudah hancur seperti ini ya. Nah, kemudian kalau dari burnernya sendiri, ini juga nasibnya tidak jauh berbeda ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri, ini sudah hancur di bagian burnernya ya. Sudah tidak bisa terpakai. Oke, kemudian, nah ini juga di bagian kaki-kakinya. Jadi kakinya ini seharusnya kan jumlahnya 4 ya. Nah, tapi yang tersisa ini 2 biji. Jadi 2 biji lagi kakinya ini sudah hancur. Dan yang ini juga sebenarnya kondisinya juga tidak bagus ya. Karena sudah penuh dengan karat. Kalau untuk karetnya atau plastiknya sendiri ini juga sudah gepeng ya. Oke, kemudian untuk palang tengah ini sudah sedikit berkarat. Kemudian untuk bodi belakang ini juga sama ya. Oke, sudah berkarat, bisa kalian lihat ya. Nah, untuk mesinnya sendiri, saat saya terima ini juga kondisi mesinnya keduanya tidak bisa menyala sobat. Oke. Nah, dengan kondisi kompor yang sudah hancur dan dianggap rongsokan seperti ini, mayoritas baik tukang atau mungkin juga para sobat semua, jika menemukan kompor seperti ini pasti akan melakukan satu hal. Apa itu? Membuangnya, karena memang kompornya sudah tidak layak. Kalaupun ada komponen yang diambil mungkin sebatas mesin ya. Kalau bodi tidak mungkin diambil lagi. Atau yang paling bisa diambil adalah knopnya, karena knopnya ini juga masih selamat. Oke. Nah, jadi kalau mayoritas orang atau teknisi kompor akan melakukan hal yang sama, yaitu hanya mengambil beberapa komponen kemudian membuang kompornya. Nah, kali ini saya akan melakukan hal yang berbeda. Saya akan berusaha merekondisi kompor ini, menghidupkannya kembali, dan setidaknya akan membuat kompor ini bisa seperti selayaknya dulu. Kompor yang terlihat baru sobat. Ya walaupun mungkin biaya yang akan saya keluarkan cukup besar, oke? Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi yang membuat saya bersikeras ingin memperbaiki dan merekondisi kompor ini? Jawabannya simpel sobat ya. Yang pertama, saya ingin mencari keseruan dan ini adalah sebuah sensasi yang berbeda. Nah, yang kedua, kebetulan secara iseng setelah dibongkar seperti ini, saya sudah memperbaiki mesin kompornya. Dan yang paling penting adalah saya telah membuat bodi depan dan bodi atas dari kompor yang mungkin tidak bisa kalian lihat ini ya. Karena tidak ada, itu kondisinya sudah seperti baru. Nah, saya tunjukkan kepada kalian. Nah, ini dia sobat ya. Nah, jadi bodi kompornya sudah saya rekondisi seperti ini, tampak terlihat baru ya. Dimana kalau kalian mengikuti video-video yang sebelumnya, kalian akan tahu bahwa bodi kompor Rinnai 522C itu dulunya pada saat saya terima ini hancur di bagian ujung-ujung sini ya. Kemudian saya perkuat ya, dan saya dempul. Dan kemudian setelah itu saya tempel stiker seperti ini. Oke. Nah, jadi dengan 3 alasan tersebut yang membuat saya akan terus melanjutkan untuk memperbaiki dan merekondisi kompor Rinnai 522C yang ada di hadapan kita ini sobat. Nah, sekarang yang jadi masalah apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan melakukan hal yang sama? Mempermak bodi-bodi kompor yang sudah hancur ini seperti halnya bodi depan dan bodi atas. Nah, jawabannya tentu tidak. Karena apa? Karena untuk mempermaknya atau merekondisinya itu butuh waktu yang cukup panjang. Dan saya nggak punya waktu yang seperti itu sobat ya. Dan yang kedua, beberapa komponennya memang tidak mungkin untuk direkondisi, katakanlah yang seperti ini ya, ini kan sudah tidak ada sudutnya. Jadi ya memang tidak mungkin ya. Nah, jadi langkah yang paling baik menurut saya adalah mengganti komponen-komponennya. Nah, komponen-komponen apa saja yang akan kita ganti? Akan saya tunjukkan barang belanjaan saya sobat. Oke, yang pertama saya sudah beli bodi samping dari kompor gas Rinnai 522C ini ya. Dan ini untuk kanan dan kiri ya. Berikut, saya juga sudah mempersiapkan bodi belakang.
Oke. Dan lanjut, saya juga sudah mempersiapkan ini bodi tengah ya. Kemudian saya juga sudah membeli ya 2 corong burner berikut cup burnernya. Oke. Nah, kalau misalnya sobat sedang memperbaiki kompor gas dan kesulitan untuk mendapatkan spare partnya di toko-toko sekitar sobat, nanti link pembelian atau link tokonya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Toko ini lumayan lengkap koleksi spare partnya sobat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi pada saat kita ingin memperbaiki kompor gas, kemudian berniat mengganti salah satu bodi yang hancur, biasanya pada saat barang atau bodi tersebut datang, itu belum tersetting. Artinya ya masih polos ya. Jadi kita harus ukur, kemudian kita sesuaikan. Saya ambil contoh untuk kasus ini kompor 522C. Jadi kalau bisa kalian lihat, pada saat ini kompornya datang ya, ini masih lurus, belum masuk ke dalam ya. Sementara kalau aslinya kita harus masukkan ke dalam. Jadi saya harus membuat atau memukul dengan menggunakan obeng agar bodinya ini masuk ke dalam. Nah, kemudian saya juga membuat lubang-lubang tempat dudukan bautnya. Nah, tapi jangan khawatir, untuk penyesuaian biasanya tidak membutuhkan sesuatu yang ribet ya. Paling untuk membuat lubang-lubang ini kita membutuhkan paku dan martil. Kalau kalian punya bor itu akan pasti lebih cakep sobat ya. Dan satu hal lagi, dikarenakan bodi depan yang sudah saya pasangi stiker seperti ini dan saya lakukan penebalan, pastinya saya juga melakukan beberapa penyesuaian yang lebih mendalam, contohnya memotong bagian depannya ini. Tapi kembali lagi, itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah, sekarang kita masuk ke proses utamanya.
Oke sobat, seluruh proses pemasangan komponen sudah selesai dan seperti inilah hasil akhirnya ya. Penampilannya keren ya. Nah sekarang saya akan pasang kompor gas ini ke selang regulator dan ke tabung gas. Setelah itu akan langsung kita coba nyalakan sobat ya. Oke, sekarang waktunya kita nyalakan sobat. Kita coba nyalakan dulu yang sebelah kanan ya. Oke, langsung menyala sobat ya. Cukup sekali putar. Nah, ini yang kiri. Oke, langsung bisa menyala sobat ya. Cuma nyala apinya nggak kelihatan ya. Akan saya matikan beberapa lampunya dulu ya. Oke sobat, seperti inilah nyala apinya setelah lampu-lampu besarnya saya matikan ya. Mantap, usaha kita berhasil sobat ya. Kita telah membuat kompor yang seharusnya itu dibuang menjadi berfungsi kembali dan bisa digunakan. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jika kalian ingin menyaksikan koleksi video-video saya lain, silahkan kalian klik gambar-gambar video yang muncul di sini ya. Jika punya pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Mantap, sudah seperti baru sobat.